Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Ini kami hadir kembali pagi ini ya Bapa. Kami mau mengucap syukur dan berterima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam. Kami juga berterima kasih ya Bapa, pagi ini di hari yang indah, Engkau kumpulkan kami bersama-sama untuk dapat memuji nama-Mu, menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Saat ini ya Bapa, kami memohon ampun atas dosa-dosa kami. Kami ada dan bisa berkumpul pagi ini, semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Begitu besar kasih-Mu kepada kami ya Bapa, sehingga Engkau bisa mengumpulkan kami di pagi yang indah ini. Kami tahu Bapa, walaupun hanya melalui online, tapi Engkau akan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Engkau akan urapi kami, para pelayan, dan semua peserta yang hadir pada pagi hari ini. Buka hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami, untuk bisa mengerti akan firman-Mu pagi ini ya Bapa. Turunkan Roh Kudus-Mu atas kami ya Bapa, sehingga sepanjang hari ini, semua ucapan, semua perbuatan hanya berasal dari-Mu saja, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Bapa, semua ini kami dapat melakukan hanya karena kekuatan-Mu. Kami hanyalah manusia lemah yang penuh dengan dosa. Saat ini ya Bapa, kami mau letakkan semua kelemahan dan beban hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami hanya mau berfokus kepadamu saja selama 30 menit ke depan ya Bapa. Beracaralah dari awal hingga akhir. Kami siap Engkau pimpin. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih dalam Kristus, kita bersyukur karena pagi ini kita bangun dengan napas kehidupan yang baru. Bersyukur karena pagi ini ketika kita membuka mata, kita masih melihat orang-orang yang kita cintai dan kasihi. Bersyukur karena Tuhan izinkan kita berkumpul untuk saat teduh bersama. Kasih-Nya tak berkesudahan dalam hidup kita, kebaikannya tak terhingga sepanjang hidup kita. Mari kita ucapkan syukur kepada-Nya dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan
syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Benar ya Bapa, kami mau selalu bersyukur kepadamu buat hari yang Kau berikan dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu, teman-teman terkasih, kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Nya. Kita percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah-Nya dengan menyanyikan pujian. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih.
Mari kita hening mendengarkan suaranya. Bapa yang baik, Engkau Bapa yang Maha Pengasih, Kau Bapa yang penyayang. Bapa, Kau jadikan semuanya baik bagi kami. Terima kasih untuk hadir bersama-sama dengan kami pagi hari ini. Bapa, pakai anakmu Laura, sertai dia, tuntun hati, pikiran, kata-katanya, agar apa yang diucapkan adalah sungguh-sungguh berasal daripadamu. Biarlah ia menjadi suaramu Bapa. Biarkan ia menjadi pengingat akan sabdamu. Mampukan kami membuka hati dan selubung yang menghalangi pandangan juga pendengaran kami. Mampukan kami memiliki bentuk sesuai yang Kau inginkan. Kami mau mendengarmu Bapa. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat kepadamu. Amin. Bacaan pagi ini saya ambil dari 1 Samuel 2 ayat 1 sampai dengan ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 4 sampai 5, 6, 7 dan 8 ABCD. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biar kita membaca judul perikop
pada bacaan pagi ini, judulnya adalah Puji-pujian Hana. Di ayat 1, bunyinya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Hana, seorang perempuan yang mandul, terus berdoa di hadapan Tuhan dengan berserah dan percaya. Maka Tuhan menjawab doanya dan memberikan dia seorang anak yang kita tahu bernama Samuel. Hana bersuka cita karena pertolongan Tuhan dan bersukaria karena istri muda suaminya tidak bisa lagi mengolok-oloknya dan mengatakan dia mandul. Sekilas kalau baca perikop di sebelumnya, Hana itu adalah istri dari Elkana, dan Elkana itu kemudian menjadikan Pepina istri mudanya karena Hana tidak bisa memberikan keturunan. Tetapi karena Elkana sangat menyayangi Hana, maka istri mudanya sangat iri kepada dia. Dan setiap tahun ketika mereka pergi mempersembahkan kepada bait Allah, selalu diolok-olok Hana dan dikatakan dia adalah istri yang tidak bisa memberikan keturunan. Maka Hana berseru kepada Tuhan, meminta Tuhan pertolongan, dan Tuhan menjawab dia karena doanya yang tidak ada putus asa. Puji-pujian Hana ini bisa kita lihat lagi dikisahkan mempunyai kesamaan juga dengan nyanyian pujian Maria dalam Perjanjian Baru di Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 55. Nyanyian pujian Maria adalah doa yang memuliakan Allah karena perbuatan besar Allah yang membuatnya hamil, sekalipun dia adalah seorang perawan. Ada di Lukas 1 ayat 49. Dari dua nyanyian pujian ini, kita bisa merefleksikan bahwa Allah kita adalah Allah yang punya kuasa atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Dia bisa dengan sekejap membalikan keadaan kita. Kita diingatkan bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang abadi. Di 1 Samuel 2 ayat 7 dikatakan, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Juga ada di Lukas 1 ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Kita tahu bahwa untuk segala sesuatu di dunia ini ada masanya. Ada di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita bisa dalam sekejap diubahkan keadaannya oleh Tuhan. Orang yang kaya bisa berubah jadi miskin, orang yang hina pun bisa ditinggikan oleh Tuhan. Di dalam kehidupan ini semuanya adalah fana. Semua akan kembali lagi kepada Tuhan. Jika Tuhan bertindak, maka semuanya akan terjadi. Maka saat ini saya juga mau katakan kepada kita yang mungkin belum dikaruniai keturunan dari Tuhan, saya cuma mau meneguhkan bahwa semua akan indah pada waktunya. Seperti Hana, juga kita bisa tahu dari Elizabeth yang pada saat tua baru mengandung, juga istri dari Abraham, Sarah, semuanya mustahil mempunyai anak, tetapi dengan pekerjaan tangan Tuhan akan dimudahkan. Semua adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka semua dapat mempunyai keturunan. Di Matius 10 ayat 28 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Maka dalam ayat ini juga diteguhkan, hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Kepada Allah saja kita harus takut, kita harus fokus, dan tetap percaya kepada kenyataan Dia. Selama kita hidup, hendaklah kita berfokus, percaya kepadanya, dan jalani kehidupan ini dengan penuh syukur, karena Allah yang berkuasa untuk dapat mematikan dan juga menghidupkan. Maka janganlah juga kita membuat
Allah murka. Seperti dalam Kejadian 6 ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekacauan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi." Di sini Allah kecewa karena manusia yang tidak taat kepada Tuhan. Maka dalam sekejap dia bisa memusnahkan dan dia hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Orang-orang yang taat kepadanya akan beroleh keselamatan. Tapi ketika Allah murka, maka semuanya akan dibuat hilang dalam sekejap. Rahmat Tuhan, rahmat Allah turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ada di Lukas 1 ayat 51. Janji Allah pada kita, jika kita takut akan Dia, percaya akan Dia, maka anak cucu kita semua tidak akan ditelantarkan. Dia akan memberkati anak cucu kita, karena Allah selalu menggenapi firman-Nya dan tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Seperti Hana yang telah berdoa bertahun-tahun, kemudian diberikan Samuel, juga Maria yang kita tahu mengandung tanpa noda, seorang perawan yang bisa melahirkan, Sarah yang memperoleh keturunan di usia lanjutnya. Percayalah, waktunya adalah waktu yang terbaik, dan Allah akan selalu tetap menyertai kita. Seperti lagu yang tadi juga sudah kita nyanyikan bersama. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang kita butuhkan sekarang adalah kita mau benar-benar berjalan bersamanya, percaya akan setiap penyertaan Tuhan. Dan janganlah kita menyombongkan diri kita bila kita ada di atas, bila Tuhan sedang menyertai kita, kita dibuat memiliki semua itu. Karena semua itu yang ada di dunia ini adalah fana. Tuhan bisa membalikan keadaan kita dalam sekejap, dari yang kaya menjadi miskin, dan Dia juga bisa mengangkat orang-orang yang tadinya direndahkan, dan Dia akan meninggikan. Janji Allah adalah ya dan amin dalam kehidupan kita. Maka percayalah ketika kita betul-betul mau fokus, berdoa dengan penuh keyakinan, kita mau berjalan dengan iman kita, maka Allah yang akan memberikan semuanya indah pada waktunya. Sekarang kita dibekali dengan 5 senjata, kita tekun menjalankan 5 senjata, Tuhan yang memurnikan hati kita dan akan membuat semua indah dalam waktunya. Walaupun mungkin saat ini kita masih punya permasalahan dengan pasangan kita, dengan anak-anak, dengan mertua, menantu, atau kita yang belum dikaruniai keturunan. Semua itu adalah tembok-tembok penghalang yang Tuhan ingin saat ini kita hancurkan, dan kita harus selalu berpikir positif berjalan bersamanya. Anak cucu kita tidak akan ditelantarkan, janji Tuhan ketika kita mau taat setia pada Dia, maka seluruh keturunan kita akan diberkati. Saya akan akhiri dengan sebuah lagu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Marilah kita selalu percaya bahwa tiada yang mustahil jika Allah mau bekerja dalam kehidupan kita. Kita hanya membutuhkan waktu yang tepat. Kita harus terus bersabar dan berproses dalam kehidupan ini sampai akhirnya kemuliaan Tuhan diagungkan untuk selama-lamanya. Dan kita akan menjadi pemenang
kita akan lebih dari pemenang karena Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Dimuliakanlah Tuhan kini sepanjang selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita tutup saat teduh ini dengan doa. Kita hening sejenak. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih Bapa. Lalu ya anakmu Laura, kami baru saja mendengarkan isi firman-Mu. Kami harus taat dan fokus hanya kepadamu ya Bapa. Waktu kami bukanlah waktumu. Biarlah semua apa yang ada di dalam diri kami, semua keinginan-keinginan kami, hanya kami bisa serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya kami bisa panjatkan kepadamu. Mungkin saat ini kami menginginkan sesuatu untuk kehidupan kami. Mungkin saat ini kami mau semua itu ada dan terjadi dengan cepat. Tetapi Bapa, ketika kami menyerahkan kepadamu, kami percaya entah hari ini, esok, atau di kemudian nanti, semua itu akan Engkau wujudkan. Semua itu akan Engkau kabulkan. Seperti firman-Mu di dalam Mazmur 121 ayat 2, pertolongan kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kepada siapa lagi ya Tuhan kami meminta tolong selain kepadamu. Tuhan Bapa kami, biarlah semua yang ada di dalam hati kami, semua keinginan-keinginan kami, biar kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui doa-doa kami kepadamu dan iman kami yang besar kepadamu, bahwa waktumu tepat, waktumu tidak pernah terlambat, dan hanya di dalam namamu semua itu akan terjadi. Tiada yang mustahil ya Tuhan, jika Engkau mau berkehendak. Terima kasih juga ya Bapa, karena kami boleh berada di dalam komunitas kemurnian hati, komunitas yang membuat kami bertumbuh dan berkembang dalam iman. Komunitas yang saling mensupport satu sama lain. Kami juga berterima kasih karena kami boleh mempunyai seorang pembimbing, Civila dan Pak Paulus. Berkati mereka ya Bapa, berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan mereka, berkati anak-anak mereka, berkati usaha mereka. Biarlah Engkau yang membimbing mereka, Engkau yang memakai mereka. Segala kekurangan Civila dan Pak Paulus, Engkau lebihkan, Engkau cukupkan untuk membawa jiwa-jiwa yang lebih dan rindu akan Engkau untuk terus bersekutu bersamamu di dalam komunitas pemurnian hati ini. Bapa yang baik, kami sebentar lagi mau melakukan aktivitas kami selanjutnya. Bimbing kami, berkati kami, dan kami mau serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Inilah persembahan kami ya Bapa, persembahan dari keluarga kami masing-masing, persembahan yang kami dapat berikan kepadamu. Sudilah Engkau menerimanya. Semua doa-doa ini ya Bapa, kami serahkan dan haturkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu kami mau, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami.
Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sepanjang, selalu, segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan foto. Saya mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.